Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ala wabarakatuh. niyatul qabul ziyadatul ilmi wa ikhlasan wal istiqomah ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wal mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mengaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam pengarang Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani pada hadis nomor 200 202. Pada kitab syarahnya Ibanatul Ahkam nomor hadis 148. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah saking Abi Qatadah ruya diorate apa hadis. An Abi Qatadah saking Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu maring Abi Qatadah. Fil hadisi indal siji hadis atau wili kang dawa. Fi naumihim ing dalam turune sahabat. Anis sholati saking salat fajar. Anis sholati saking salat fajar. Suma adzana mongko kari-kari adzan. Sapa Bilalun sapa Bilal. Sapa Bilalun sapa Bilal fa shalla mongko njur kelawan perintahe Kanjeng Nabi. Ten sarai ngeten. Suma adzana mongko kari adzan sapa Bilalun sapa Bilal kelawan perintahe Kanjeng Nabi. Suma adzana mongko kari-kari adzan kelawan perintahe Kanjeng Nabi. Sopo Bilalun sopo Bilal. Ngoten nggih manane nggih. Ben lengkap. Suma adana monggo kari-kari adan sopo saka kari adan kanthi perintahe Kanjeng Nabi. Sopo Bilalun sopo Bilal. Fa shalla monggo njur salat sopo Nabi sopo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama kaya perkara kana kang ana sapa Kanjeng Nabi yasna'u. Iku agawe sapa Kanjeng Nabi kula yaumin. Nggih jenengan yusna'u apa yasna'u? Yasna'u nggih. Yasna'u kang agawe sapa Kanjeng Nabi kula yaumin ing dalem saben-saben dina. Kula yaumin ing dalem saben-saben dina rawa sampun ngriwayatake hadis sapa Muslimun sapa Imam Muslim. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Abi Qatadah di dalam hadis yang panjang, di dalam tidurnya para sahabat. Tidurnya para sahabat sehingga para sahabat ini adalah karena ketiduran dari tidak dapat melaksanakan sampai molor melaksanakan sholat subuh atau sholat fajar. Kemudian adzan Bilal, kemudian Bilal adzan dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi pun juga melaksanakan sholat bersama dengan Bilal seperti yang dilakukan setiap hari seperti itu. Nabi Muhammad SAW setiap hari melaksanakan seperti itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berarti ada suatu yang pot atau kehabisan waktu sholat subuh. Demikian di dalam kitab syarahnya diterangkan. Ikhtalafa alul ilmi fil adani hal syuri'a lidilalati ala dukhul waqti faqat au syuri'a lidilalati ala dukhul waqti wa dukhul wa da'wati lil jama'ati fi ta'diyatil fardhi ma'an. Para ahli ilmu berbeda pendapat di dalam masalah adzan. Apakah adzan itu dijalankan dalam rangka untuk menunjukkan masuknya waktu sholat saja atau dia adalah adzan dijalankan dalam rangka untuk menunjukkan masuk waktunya sholat dan juga ajaan berjamaah melaksanakan sholat fardu secara berjamaah atau bersama-sama. Wa ala hadza tartibi ikhtalafuhum fi masyhuratil adami li sholati al-faidati wal faidati. Pada urutan ini para ulama berbeda pendapat di dalam melaksanakan adzan untuk melaksanakan sholat yang sudah melaksanakan sholat sing pot yang sudah masanya sudah terlewatkan. Qalal jumhuru bima syuri'atil adani lil faitati wa huwa al-qaulu al-qadimu li Syafi'i rahimahullahu taala. Kebanyakan ulama atau jumhurul ulama mengatakan dengan tetap dilaksanakan adzan bagi sholat yang pot
atau sudah lewat waktunya, ini ada pendapat Imam Syafi'i, pendapat lama Imam Syafi'i. Wastadalu biadal hadis. Hadis ini juga sebagai dasar hadisnya. Hadis ini sebagai dasar hadisnya. Jadi umpamanya sholat subuh itu kok molor, berarti tetap umpama jadwal sholat subuh jam 4:30 sampai sholat subuh kemudian keluar dari waktu awalnya, kemudian sampai jam 5 baru dilaksanakan sholat subuh, tetap di kesunatan melakukan adzan. Ini menurut kebanyakan ulama. Aqala Syafi'i fil jadid. Ini pendapat Imam Syafi'i dalam qaul atau ucapan pendapatnya yang baru. La yu'adinu lil fa'itati in suliyat ma'al hadirati fayakfi adzanal hadirah. Jadi pada sholat yang pot atau kehabisan waktu maka tidak usah dilakukan adzan apabila sholat itu dilakukan bersama orang yang hadir, sehingga cukup dengan adzan saja. Cukup adanya orang yang baru hadir saja. Wastadalla bi hadis sholatihi faidatan yaumal khandaq. Ini dilakukan pada masa Rasulullah SAW di saat sholat subuh sudah habis, dilakukan pada perang Khandaq. Jadi pada perang Khandaq ini Rasulullah SAW itu melakukan sholat subuh di luar sholat subuhnya, karena fot atau habis sholat subuh pada perang Khandaq. Ya, ketiduran. Berarti Rasulullah pernah ketiduran ya. Ketiduran pada perang Khandaq ini sampai waktunya itu adalah di luar waktu sholat subuh. Fa'inahu. Okay. Jadi di situ berarti pada hadis di situ, hadis yang panjang di situ, Rasulullah SAW tetap memerintahkan Bilal untuk melaksanakan adzan meskipun sudah keluar dari waktu awalnya. Ya, waktu awalnya yaitu waktu sholat subuh atau sholat fajar sudah keluar dari waktu sholat fajar. Berarti adzan Bilal diperintahkan untuk melaksanakan adzan. Masyuriatul adzani li sholati al-fatihati binaumin. Karena ketiduran maka tetap dilaksanakan adzan untuk melaksanakan sholat yang habis waktunya. Ya, habis waktunya. Mana ma'an sholatin aw nasiha fal yusolliha idza dzakaraha. Siapa yang tidur kemudian dari sahabat yang tidur dan meninggalkan sholat atau lupa, maka ia hendaklah melaksanakan sholat apabila mengingatnya. Bismillahirrahmanirrahim. 203, hadis 203. Hadis 203. Bismillahirrahmanirrahim. Walahulan kedua Imam Muslim. Walahulan kedua Imam Muslim anak hati Imam Muslim iki. Walahulan kedua Imam Muslim. An Jabir sang Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ata iku rawuh sapa kanjeng Nabi al Muzdalifah ta ing kota Muzdalifah. Ing dalam negara atau kota Muzdalifah. Fasola mangko jur salat sapa kanjeng Nabi biya ing dalam Muzdalifah. Ba dzarfiyah iki namine ba sing faedah dzarfiyah. Ba sing artinya ing dalam. Wazita wa dzarfiyah tastabin biba wa fi waqat yubayyinani sababa. Ya, ini ba dzarfiyah. Al maghriba ing salat maghrib wal isya lang salat isya. Biada yang kelawan adan wahidin kang siji wa iqamata ini lan rongkomatan wa iqamata ini rongkomatan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari Bukhari Muslim miliknya Imam Muslim yang sumbernya dari Jabir bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mendatangi kota Muzdalifah, kemudian ia sholat di kota itu, kota Muzdalifah. Sholatnya sholat maghrib dan sholat isya dengan satu adzan dan 2 qomat. Berarti adanya sekali tapi qomatnya 2 kali. Jadi melaksanakan adanya di waktu sholat maghrib kemudian qomat, melaksanakan maghribnya dia dilaksanakan dengan adzan kemudian qomat, kemudian melaksanakan sholat isya tidak adzan tapi dengan qomat. Berarti qomatnya 2 kali,
adzannya sekali. Itu adalah di sini pada kitab syarah ini adalah jamak antara maghrib dan isya. Bismillahirrahmanirrahim. Malahulan ketu Imam Muslim. An Umar sang Ani bin Umar sang Ibnu Umar. Jadi jenengan Ibnu Umar nggih? Atau mriki teng kitab syarah kok Umar boten Ibnu Umar. Ani bin Umar sang Ibnu Umar radhiyallahu anhu jamaah ngumpulake to jamak sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainal maghribing dalam antarané salat maghrib wal isya lan salat isya bi qomatin kelawan qomat wahidatin kang siji wa zata lan nambah sapa Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud likuli salatin maring saben-saben sasolatan wa fi riyayatin lan ing dalem siji riwayat lahu kedue Muslim lahu ketemus Abu Dawud aja wa fi riyayatin dalam siji riwayat lahu kedue Abu Dawud walam yunati kalau ora undang-undang sapa kanjeng Nabi utawa kalau ora adzan sapa kanjeng Nabi walam yunati kalau ora undang-undang sapa kanjeng Nabi fi sholatin ing dalam fi wahidan ing dalam siji minhuma saking maghrib lan isya minhuma saking maghrib lan isya. Jadi hadis yang miliknya Imam Muslim yang sumbernya dari Jabir bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Musdalifah, kemudian ia sholat maghrib dan sholat isya. Ia sholat di kota Musdalifah untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya dengan adzan sekali, dua kali. Begitu juga hadis yang miliknya Imam Muslim yang sumbernya dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jamak atau mengumpulkan antara sholat maghrib dan sholat isya dengan satu qomat. Jadi qomatnya satu, qomatnya satu karena adalah posisinya adalah jamak antara maghrib dan isya. Kemudian Imam Abu Dawud menambahkan setiap saben sholat maghrib Rasulullah melaksanakan qomat setiap sholat maghrib. Dan dalam satu riwayat miliknya Imam Abu Dawud, kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah tidak melaksanakan adzan untuk undang-undang atau mengundang untuk berjamaah dalam satu sholat di antara maghrib dan isya. Berarti hanya salah satunya yang dilaksanakan adzan hanya salah satunya saja, maghribnya saja atau isyanya saja. Fikul hadis al jam'u bainal maghrib wal isya'i jama' takhirin bi Musdalifah lil haji. Nah ini pada kitab sarahnya ini jamak Rasulullah itu menjamak takhir. Jamak takhir berarti melaksanakan di sholat di waktu yang kedua. Jamak takhir ketika Rasulullah di Musdalifah melaksanakan ibadah haji, itu Rasulullah menjamak takhir antara maghrib dan isya ditaruh di sholat isya. Wa masyuri'atu adanin wahidin wa iqamataini li sholataini. Nah, kemudian adanya hanya satu, qomatnya dua kali. Pada hadis 100 pada hadis tadi berarti adanya sekali, qomatnya dua kali karena jamak takhir. Kemudian al-jam'u bainal maghribi wal isya'i bil musdalifati lil haji jama' takhirin. Jama' takhir nama sholat iqamataini lahuma biduni adanin. Begitu juga Rasulullah melaksanakan jama' atau mengumpulkan dua waktu maghrib dan isya ketika haji di Musdalifah dengan melakukan jama' takhir. Jadi maghrib doko isya jama' takhir. Maghrib sholat 3 rakaat, kemudian isyanya adalah 4 rakaat di sini nih. Tidak ada kosornya di sini. Kemudian qomatnya dua kali qomat dan tanpa adzan. Ini hadis Ibnu Umar itu berarti tanpa adzan, dua kali qomat tapi tanpa adzan. Tapi yang hadisnya Jabir itu adalah dengan adzan satu, qomatnya dua kali. Kemudian al-jam'u bainal maghrib wal isya'i bil musdalifati lil haji jama' takhirin wa masyru'atu adzanaini wal iqamataini. Hadis dari Ibnu Mas'ud ya. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara adzan
antara dua sholat maghrib dan isya ketika haji di Musdalifah jamak takhir dengan 2 kali adzan dan 2 kali qomat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 205. Ani bin Umar radhiyallahu anhu bin Umar wa Aisyah. Ruwiyat diwariatake apa hadis Ani bin Umar sang Ibnu Umar wa Aisyah lan Aisyah radhiyallahu anha. Kala ngendika sapa Ibnu Umar lan Aisyah. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Bilalan sedune sahabat Bilal. Yu'adzinu iku adzan sapa Bilal bilailin ing dalem wektu dalu. Sami niki bae bak dzarfiyah. Fakulu mangko jur mangano sira kabeh. Fakulu mangko jur mangano sira kabeh wasrabu lan ngombe sira kabeh. Kata Yunati sehingga undang-undang sapa Ibnu Maktum, Ibnu Umi Maktum sapa sahabat Ibnu Umi Maktum. Maka lan ana sapa Ibnu Umi Maktum iku rajulan iku wong lanang. Akma kang wuta sapa rajul, la Yunati kang ora undang-undang sapa Ibnu Umi Maktum. Hatta yuqalu kena hatta yuqala kenging ya. Hatta yuqala sehingga diucapake sapa lau kedue Ibnu Umi Maktum. Asbahta manjing inji esuk sapa sira. Asbahta manjing esuk sapa sira. Masbahta manjing esuk sapa sira. Muttafaqun alaihi ayada utaiki hadis muttafaqun alaihi iku hadis Bukhari Muslim. Fi akhirih idrajun. Fi akhiri kang iku tetep ing dalam akhir hadis idrajun utawi hadis mustadraj. Idrajun utawi hadis mustadraj atau hadis idraj. Hadis yang sumbernya dari Ibnu Umar dan Aisyah. Ia berkata, keduanya Ibnu Umar dan Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bilal itu adzan pada waktu malam. Kemudian Bilal mengatakan, makanlah dan minumlah, sehingga Ibnu Umi Maktum itu adalah mengundang kepada kamu semua. Seorang rajul yang namanya Ibnu Umi Maktum adalah seorang laki-laki yang dia adalah buta, yang ia tidak bisa melaksanakan adzan, sehingga dikatakan bagi kepadanya Ibnu Umi Maktum, sudah masuk waktu subuh Ibnu Maktum. Sudah waktu masuk subuh, tidak usah adzan. Ibnu Maktum sudah masuk waktu subuh. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Dan di dalam akhir pada hadis ini adalah ada hadis yang idraj atau hadis yang mustadraj. Kama yusra'ul adanu lil i'lami bidukhuli waqti sholati wa du'ail muslimina li khuduriya yusra'u aidan li tanbihin naimi. Jadi nek wae dalu iku ana adzan jenengan kaget. Allahu akbar. Wae dalu ana adzan. Ngilingke napa jenengan dikontangi kon salat dalu, salat tahajud. Kira-kira kaget mboten sampeyan? Kaget. Ini juga syariatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidur itu diingatkan untuk melaksanakan salat tahajud. Kata yakuma li sholati tahajudi wa naumil qaimi hatta yatahayya li sholatil faridati wa yusamma hada al-adan al-awwal. Adzan yang pertama itu adalah adzan tengah malam. Ini syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak berlaku di Indonesia. Nah, umpamane berlaku Indonesia ya waget malah sing adane menawa malah dipisoi malah niku lapo bengi-bengi kok malah ana adzan ngono ya. Padahal ini syaratnya Rasulullah lisa abada tiltan bihin naimi hatta yakum li sholati tahajudi. Untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat tengah malam disyariatkan oleh Rasulullah melaksanakan adzan. Seperti halnya disyariatkan yaitu ketika masuk adzan untuk mengingatkan atau memberitahu kepada orang-orang Islam dengan masuknya waktu sholat fardu. Dan juga mengajak orang Islam untuk melaksanakan hadir untuk melaksanakan sholat berjamaah. Terus saiki kok Rasulullah kok mensyariatkan kalau tengah malam itu melaksanakan adzan, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengingatkan untuk bisa melaksanakan
sholat tahajud dan mengingatkan orang yang tidur supaya dia adalah cawis-cawis kata yatahayya siap-siap cawis-cawis untuk melaksanakan sholat fardu yaitu sholat subuh. Ya jenengan ya ngono. Ya. Di pesantren bisa dilaksanakan adzan internal ya. Adzan itu berarti ya mengajak untuk sholat malam. Kalau tengah malam berarti sholat malam. Wa wa fi khususil fajri. Ini khusus sholat fajar, sholat subuh. Karena ini adalah pengkhususan. Ada pengkhususan khususia atau pengkhususan spesial karena sangat utamanya waktu fajar, maka ini disunatkan untuk melaksanakan adzan, disyariatkan oleh Rasulullah karena besarnya pahala sholat tahajud, maka meskipun dia adalah sholat sunat, maka disunatkan untuk melaksanakan adzan pada tengah malam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 206. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa ruwiyalan diriwayatkan apa hadis an Ibnu Umar an Ibnu Umar sang Ibnu Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu sang Umar lan Ibnu Umar anhuma maring Umar lan Ibnu Umar ana Bilal lan sak temne Bilal iku adzan sapa Bilal qabla al-fajr ing dalam sedurunge fajar utawa subuh fa amara monggo perintah ing Bilal sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayar ja ing tombaleni sapa Bilal baleni adane baleni adane Bilal iku sadurunge subuh dhewe wis adzan sik engko sik baleni adane baleni iki durung masuk subuh iki Bilal fayunati mongko undang sapa Bilal ala rupane undang-undang ala eling-eling innal abda sak temne kawula iku nama iku tilem sapa abda rawa sangeng rata ing hadis sapa Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud wa dha'afa lan milang dhaif sapa Abu Dawud ing hadis wa dha'afa lan milang dhaif sapa Abu Dawud ing iki hadis dari Ibnu Umar bahwasanya radhiyallahu anhuma bahwasanya Bilal itu adzan sebelum waktu subuh, waktu fajar, waktu subuh. Karena adzannya itu di sebelum waktu subuh, maka ia diperintahkan untuk mengulang. Baleni Bilal, baleni. Adzanmu tur masuk subuh kok mau adzani. Dikon baleni Kanjeng Nabi, Bilal diperintahkan Rasulullah untuk mengulang lagi adzannya. Sehingga kemudian Bilal melaksanakan adzan ala innal abda nama. Ini undang-undang ini balang. Undang-undang Bilal ku ala innal abda nama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan didhaifkan sebagai hadis yang dhaif. Imam Abu Dawud mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Itaatul kabiri la wala siyama fi umuridin. Kita harus perintah kepada orang yang besar. Pemimpin kita, pembesar kita, orang siapa saja yang menjadi pemimpin di masyarakat, di negara, di bangsa, tanah air, atau di ma'had, di pesantren, di sekolah dan seterusnya, kita harus wajib taat seperti taatnya Bilal kepada Rasulullah. Ada mujawazil adani li subhi qabla dukhuli waqti. Ketika sholat subuh belum masuk waktunya, maka tidak boleh dilaksanakan adzan. Seperti yang dilakukan oleh Bilal melakukan adzan sebelum subuh itu tidak boleh. Alal muadzini ayataharra al waqta. Seorang adzan itu harus jeli atau harus teliti dengan mengetahui waktu. Kalau memang waktunya sudah masuk waktu seperti waktu sholat subuh maka boleh melaksanakan adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ketika sapa Abi Sa'id Al-Khudri qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum nalikane krungu sira kabeh anida ing adzan faqulu mangkonjur ngucap sira kabeh misalama ing sepadane perkara
Yaqulu kang ucap sapa al muadzinu sapa wong kang adzan. Yaqulu kang ucap sapa al muadzinu wong kang adzan. Muttafaqun alaihi hadis Bukhari Muslim. Walil Bukhari nomor 8 208. Walil Bukhari lan ketu Imam Bukhari. Walil Bukhari lan iku tetep ketu Imam Bukhari. An Muawiyah ta saking Muawiyah. An Muawiyah ta kang subri saking Muawiyah. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu maring Muawiyah misluhu utai sepadane hadis. Mislu utai sepadane hadis. Wali muslimin lan ketua nomor hadis 209. Wali muslimin lan iku tetep ketua Imam Muslim. Wali muslimin ketua Imam Muslim an Umar saking Umar radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anu maring Umar fi fadlil qauli ing dalem utamane pengucap kama kaya perkara yaqulu kang ngucap sapa al muadzinu sapa wong kang adzan kalimatan khalisa kalimat siwal khayalataini kang sakliyane khayalatain hayal shalah hayal falah siwal khayalataini kang sakliyane khayalatain hayalah kalih fayaqulu mongko ngucap sapa wong la haula wala quwata billah ing ucapan la haula wala quwata illa billah la haula ora ana kekuatan nglampahi taat iku maujud ora ana kekuatan nglampahi taat iku maujud wala quwata lan ora ana kekuatan nabi maksiat iku maujud illa billah kejaba kelawan pitulunge Gusti Allah illa billah kejaba kelawan pitulunge Gusti Allah. Tak baleni malih la haula ora ana kekuatan kangge nglampahi taat iku maujud wala quwata lan ora ana kekuatan kangge nepi maksiat iku maujud illa billahi kejaba kelawan pitulunge Gusti Allah. Nek ten kitab sarai ngaten ja manane ngaten la khaul niku wau maknane para ulama para kiai la khaula ora ana daya kekuatan kanggo nglampahi taat iku maujud wala quwata lan ora ana kekuatan kangge nglanebi maksiat iku maujud illa billahi kejaba kelawan pitulungane Gusti Allah. Lagi dek tenan kitab sarai niki ngeten sarai Bulughul Maram ngeten la haula wala quwata illa billah la harakata wala sukuna illa bimasyiatillah. Tidak ada yang menggerakkan, tidak ada suatu yang mendiamkan kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita bisa bergerak karena Allah, tangan kita pun diam mati karena Allah. Seluruh badan kita bisa bergerak juga karena Allah. Seluruh badan kita itu sukun mati, anteng mati juga karena kehendak Allah. Ngoten nggih. Demiku berarti ketika membaca artinya di sini adalah hadis yang sumbernya dari Abi Sa'id Al-Khudri yang berkata Rasulullah bersabda, apabila kamu mendengar adzan maka jawablah seperti yang dikatakan oleh orang adzan, tukang adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menunjukkan Allah Maha Besar. Allah ada segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Juga sama kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nek jenengan iki kudune ya memang harus latihan latihan adzan yang bagus. Sampai Rasulullah itu terheran-heran dengan adanya Bilal loh. Adanya Bilal kok Kanjeng Nabi sampai heran iku yo adane piye iku. Umpamane direkam saiki mono dedek kabeh yang geblak menawa ya. Adane Bilal kok sampai dirasai Kanjeng Nabi sampai saapik-apik. Lagi saiki sing adzan wong sing suarane apik ora gelem adzan, sing suarane elek dong sregep adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
adzan kok dia apa elek era. Itu enggak boleh. Suara yang adzan itu disunatkan itu adalah ya enggak boleh maksudnya kurang utama. Adzan itu kesunatan yang suaranya bagus supaya maju adzan. Aja sing suarane apik iku gelem ora gelem adzan, sing suarane elek-elek do sregep adzan. Nah, itu. Nah, supaya ini harus dirubah polanya. Dan kita semua ini karena itu adalah panggilan Allah, maka ya memang sesuatunya harus yang terbaik. Ruko sing dienggo ya paling apik, sarung sing dienggo ya paling sae, klambi sing dienggo paling sae. Baju yang dipakai ketika kita menghadap Allah adalah supaya yang paling bagus karena itu adalah kesunatan. Ojo sing elek-elek ngadep karo Gusti Allah iku elek-elek kabeh, nek ngadep karo menungso sing saapik-apike. Gitu. Gitu betul. Kan umumnya ngoten niku. Umumnya kan umpamane niku ruko sing paling elek dienggo terus nganti tahun tahun. Iku ora ganti-ganti rukoe. Tapi angger sasi angger tahun baju sing pamerke karo kanca niku sak api-api. Padahal rukoe iku sak elek-elek itu enggak boleh. Itu namanya ya yang tidak seimbang ya, tidak baik gitu. Tidak punya tata krama sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana khatayana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighra. Allahumma ighfir lana dzunubana kafir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma zid lana ilman nafi'an katsiran wa amalan sholihan wa mukulan wa rizqan halalan wa tayyiban katsiran wa hasanan mubarakan. Innaka la tughliqu syai'an qadar bana khtim lana bi husnil khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.